Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Sahabat Rumah Pancasila, kami mendengar dan melihat berita viral beberapa hari lalu terkait dengan konvoi yang diadakan oleh kelompok tertentu yang mereka itu membawa sajam yang menyerupai samurai. Kemudian kasus tersebut sudah ditangani Polresta Bogor. Jadi kasus ini terjadi di Bogor. Entah motif apa yang kemudian dari mereka itu berniat untuk membawa senjata tajam itu di ruang publik. Yang kemungkinan menurut berita mereka itu membawa senjata tajam karena ada tawuran atau perkelahian antar kelompok. Nah, bagaimana tanggapan Rumah Pancasila? Yang pertama adalah bahwa ketika kita menggunakan atau membawa senjata tajam di ruang publik, yang itu senjata itu ternyata digunakan untuk kepentingan di luar pekerjaan yang sah, maka itu dapat dipidana. Di dalam mana? Di dalam Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 yang termaktub di dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan demikian. Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Ayat yang kedua, dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Jadi sahabat Rumah Pancasila, sekali lagi ya, apabila kita membawa senjata tajam di ruang publik yang itu ternyata jelas dan terang tidak dipergunakan untuk pekerjaan yang sah, maka dapat dipidana menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dan ancamannya cukup tinggi, pidana penjara setinggi-tingginya adalah 10 tahun. Kemudian yang kedua, sering santer terdengar di media sosial maupun pengalaman hidup kita terkait dengan kasus tawuran, kasus pengeroyokan, misalnya, perkelahian antar kelompok, sering kita dengar. Nah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harusnya bekerja sama untuk menelaah kasus-kasus tersebut. Karena apa? Kendati kita sudah punya aturan yang melarang adanya pengeroyokan, yang dapat memidana tawuran, yang dapat memidana perkelahian, tetapi toh tidak mengurangi secara signifikan kasus-kasus tawuran, pengeroyokan, perkelahian antar kelompok. Nah, di sini jadi persoalannya bukan hanya persoalan hanya di aturan hukum, bukan. Bisa saja di dimensi sosial misalnya. Apakah suatu keluarga itu sudah menanamkan nilai-nilai moral yang baik terhadap anak-anaknya? Kalau memang iya, tetapi tetap ternyata si anak ini mempunyai perbuatan yang melanggar suatu, berarti coba kita telaah di lingkungan kehidupannya. Apakah teman-temannya sekitar mengajarkan sesuatu hal yang buruk kepadanya atau tidak? Kalau tidak, kita bisa mengecek di sekolahan. Jangan salah ya, di sekolahan pun banyak orang justru mempelajari perbuatan-perbuatan yang melanggar, yang itu dapat diterapkan dimanapun. Nah, jadi terkhusus untuk bagian pendidikan ya, di sektor pendidikan ini perlu dibicarakan secara serius. Entah itu dengan guru, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat bersinergi untuk membicarakan ini secara serius sehingga nanti dapat menetapkan persoalan apa saja yang terjadi dan latar belakang apa saja sehingga nanti memperoleh jawaban
dan saran yang akan meminimalisir adanya kasus-kasus tawuran atau perkelahian antar kelompok seperti itu. Lalu yang ketiga, ketika kita masih melihat kasus perkelahian antar kelompok itu tinggi, kasus tawuran itu masih tinggi, maka kita seolah-olah hanya disajikan bahwa bangsa Indonesia ini mempunyai keberanian fisik, tetapi tidak mempunyai keberanian moral. Keberanian fisik, seseorang dicirikan bahwa dia berani menentang sesuatu, tetapi tidak berani untuk bertanggung jawab atas perbuatan itu. Nah, itu banyak terjadi di Indonesia. Banyak orang terjerat hukum, mereka kemudian mengelak sana sini, begitu nanti diadili baru mereka mengaku, ya saya bersalah. Nah, itu karena apa? Mereka hanya mempunyai keberanian fisik, tetapi tidak mempunyai keberanian moral. Nah, jangan sampai generasi mendatang nanti, yang akan datang nanti, hanya mengajarkan kita untuk berani secara fisik, tetapi tidak berani secara moral. Maka, ya, sahabat Rumah Pancasila, ini kerjasama kita semua, ini adalah masa depan kita semua, terkait dengan generasi yang mendatang, bahwa kita harapkan generasi mendatang itu mempunyai keberanian moral yang dicirikan dengan apa? Yang dicirikan adalah berani mengakui kesalahan dan berani untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan. Jadi itu sahabat Rumah Pancasila, harapan kita bersama. Tonton terus video-video Rumah Pancasila yang ada di media sosial. Jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.